Hi guys, welcome back to my channel. First of all, I would like to thank you buat kamu-kamu semua yang masih setia dengan channel saya. Thank you very much guys, I really appreciate it. Thank you, thank you, thank you. Nah, pada pagi hari ini saya memutuskan untuk membuat konten mengenai vegetarian. Mengapa saya memutuskan untuk membuat konten mengenai vegetarian? Karena begitu banyak teman-teman, saudara-saudara, tetangga-tetangga saya asal berjumpa dengan saya pasti menanyakan saya, mengapa sih kamu memutuskan menjadi seorang vegetarian? Mengapa kamu begitu bodohnya? Karena begitu banyak makanan-makanan enak di dunia ini dan kamu memutuskan untuk tidak memakannya. Hidup itu hanya satu kali. Mengapa kamu tidak enjoy dengan makanan-makanan yang enak-enak ini? Nah guys, apakah saya bodoh karena saya memilih menjadi seorang vegetarian? Mengapa saya memilih untuk meninggalkan makanan-makanan yang enak tersebut? Apakah saya tidak suka bakso? Apakah saya tidak suka sate padang? Apakah saya tidak suka kari ayam, kari beef? Of course I like them guys, I really enjoy them. Okay, so lantas mengapa? Apa alasan saya? Yuk disimak video saya kali ini. Pada penghujung akhir tahun 2004, suami saya terkena, almarhum suami saya terkena colon cancer, kanker usus stadium 4. Pada waktu itu sih tidak ada gejalanya ya guys, sama sekali nggak ada gejala. Cuman beliau itu badannya semakin hari semakin kurus, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada gejala, cuman badannya menjadi kurus. Tapi kita waktu itu tidak curiga ya, karena beliau itu memang badannya kurus, terus dia sering skip breakfast, makanya kita kira gara-gara skip breakfast itu beliau menjadi kurus. Jadi kita cuma membeli obat-obat penambah nafsu makan untuk membuat dia gemuk, dan akhirnya dia menjadi gemuk. Makanya kita tidak ada sign, nggak ada simptom, nggak ada kecurigaan sama sekali ya guys. Sampai pada suatu hari beliau mengalami sakit perut yang sangat teramat sakit, sampai dia tiduran di bed, di tempat tidur, tidak bisa bergerak sama sekali, terus muntah-muntah. Jadi saya membawa beliau ke dokter di Pekanbaru, dan di sana disuruh, katanya dikasih obat penghilang rasa sakit. Setelah almarhum suami saya memakan obat itu, rasanya sakitnya udah hilang. Terus kata dokter kalau sakitnya udah hilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain lagi, mungkin cuma ada sakit perut biasa doang. Terus berhubung waktu itu sudah mendekati Imlek, akhir tahun kan, Imlek itu awal tahunnya, jadi kita sekeluarga memutuskan untuk jalan-jalan ke Malaysia. Terus kita mau ke Singapura, mau ke Thailand. Jadi begitu sesampainya kita di Malaysia, di kota Malaka waktu itu, saya ngomong ke almarhum suami saya bilang, kita udah sampai di sini ya, karena dokter-dokter di Malaysia itu semua bagus-bagus. Yuk kita periksa perut kamu, apa ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya syukur, kalau ada masalah ya bisa cepat ditanganin. Akhirnya suami saya pun menuruti anjuran saya ya, beliau mendapatkan endoskopi dan kolonoskopi, dan begitu hasilnya keluar guys, sangat mengejutkan sekali, karena dokternya ngomong bahwa suami saya terkena ada tumor di dalam ususnya, dan untuk mengetahui apakah tumor itu berbahaya atau tidak, maka harus dilakukan biopsi. Maka keesokan harinya kita pun almarhum suami saya pun melakukan biopsi ya. Setelah 2 hari kemudian hasil biopsinya keluar, dan dokternya mengatakan kepada kita bahwa suami saya terkena colon cancer atau kanker usus stadium 4. Pada saat itu guys, saya tidak tahu mesti ngomong apa, saya tidak tahu mesti melakukan apa. Saya cuma duduk diam di depan dokternya, di samping suami saya, dan menangis sejadi-jadinya. Karena 1 tahun sebelumnya, ibu saya baru meninggal dunia. Dan saya pun belum
habis masa berkabung saya, belum habis rasa sedih saya akibat kepergian ibu saya. Sekarang suami saya divonis dokter kanker usus stadium 4. Selama ini guys, kita selalu mendengar ya, si Ono kena kanker, si ini kena kanker, si Anu kena kanker, tapi tidak pernah sekalipun terbayang di benak kita, di otak kita, bahwa kanker itu akan datang dan mengenai keluarga inti kita, suami saya. Maka saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya panik, saya takut, saya sedih. Berbagai macam ragam perasaan itu bercampur aduk guys. Dan saya cuma bisa menangis dan menangis. Dokter menyarankan bahwa tidak ada jalan lain selain kemo dan radiasi. Dan akhirnya kita pun nurut ya, melakukan kemo selama 8 kali dan juga radiasi. Kemo itu sangat mahal sekali guys, sangat mahal sekali. Pada tahun 2005, sekali kemo itu kena 8.000 ringgit. 8.000 ringgit itu sekitar kurang lebih 21 jutaan. Dan itu setiap 3 minggu sekali kita harus menyediakan duit 21 juta cuman untuk kemo doang. Belum termasuk biaya tiket PP ke Malaka, belum termasuk hotel, belum termasuk obat-obatan, belum termasuk akomodasi makan kita segala macam, belum termasuk obat mual-mual muntah selama kemo itu. Jadi dan kita selama 8 kali harus melakukan kemonya 8 kali. 2 rumah saya habis terjual guys. Tabungan kita semua, rumah kita dua buah habis terjual cuma untuk kemo. Akhirnya setelah kemo itu kata dokter harus maintain ya, setelah 8 bulan, selama 6 bulan itu habis setelah pengobatan itu setiap pertamanya setiap bulan kita harus kembali untuk check up, cek darah, cek scan segala macam selama 1 tahun. Kita pergi bolak-balik check up 3 bulan tiap bulan selama 1 tahun. Kemudian 3 bulan sekali check up selama 1 tahun. Nah, suami saya setelah habis pengobatan itu, saya menggantikan menu suami saya. Suami saya dulu itu perokok berat dan juga pemakan daging yang berat ya. Sosis itu dia sukanya digoreng sampai garing-garing banget, sampai kadang sampai gosong ya, katanya itu baru enak. Kalau nggak garing nggak enak. Nah, setelah habis pengobatan itu saya tukar semua menu dia menjadi vegetarian. Setiap hari saya kasih jusnya sebesar gini ya guys ya. Apa aja yang saya ada di dalam kulkas itu, kalau ada brokoli, ada kol, ada buncis, ada apel, ada sangkis, semuanya saya masukkan lah. Saya blender, saya kasih beliau minum. Setiap hari saya masak sayur, semuanya nabati, semuanya sayur-sayurannya guys ya. Nah, selain kata dokter, karena dia adalah stadium 4 kanker usus, sebenarnya kata dokter itu beliau ini paling chance untuk hidupnya itu adalah 2 tahun, maksimum 3 tahun. Nah guys, suami saya meninggal, coba tebak selama seberapa lama setelah pengobatan itu beliau meninggal. Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tetapi 8 tahun. Setelah suami saya meninggal, saya kembali ke rumah sakit itu untuk menjumpai dokter itu, untuk mengabarkan kabar duka suami saya ya. Dan dokter itu mengatakan pada saya, Kal, sebenarnya suami kamu itu sudah sangat beruntung sekali. Karena sebenarnya dia tidak akan bisa melewati tahun ketiga setelah habis pengobatan. Tetapi beliau bisa hidup sampai 8 tahun. Artinya menu-menu yang saya kasih ke suami saya itu berhasil memperpanjang selama 5-6 tahun beliau.
dari anaknya masih kecil-kecil, setidaknya bisa melihat anaknya tumbuh sedikit besar ya guys ya. Nah, setelah suami saya meninggal, saya melanjutkan vegetarian saya. Karena apa? Karena saya mengetahui bahwa vegetarian ini sangat bagus bagi kesehatan. Dulu saya punya kista selama 3 cm di ovarium saya. Kista itu tidak ada obatnya guys, tidak ada obatnya sama sekali. Dan saya juga pernah punya benjolan sebesar 0,5 cm ya, 0,5 cm di dada saya. Setelah saya bervegetarian guys, benjolan itu hilang dan kista yang di ovarium saya juga hilang tanpa obat sama sekali. Juga anak saya yang pertama, ketika masih kecil, dia selalu ada blues, memar-memar ya guys ya. Kalau misalnya memarnya cuma 1 biji, 2 biji, 3 biji, itu that's alright, because kadang anak-anak itu suka aktif, suka loncat sana, lari sini, nabrak sana, nabrak sini. Jadi kalau misalnya ada memar-memar di kaki mereka itu sangatlah wajar. Tetapi di kakinya itu bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 3. Pernah satu hari ya, saya pakai spidol, saya gambar itu memar-memar di kakinya itu, supaya saya mau lihat apakah besoknya ada memar-memar yang baru ya. Dan setelah saya gambar-gambar, saya bulet-buletin, saya hitung satu kaki aja ada 12 biji memar. Saya kaget, saya takut. Karena apa? Karena kadang-kadang memar-memar itu adalah suatu petanda awal dari leukemia atau kanker darah. Jadi saya membawa anak saya ke Kuala Lumpur ke Malaka untuk cek darah untuk leukemia. Makanya di sana diambil darahnya, dikirim ke Kuala Lumpur. Berhubung di Malaka pada saat itu belum bisa untuk cek leukemia ya, cek darah leukemia. Maka setelah diambil darahnya, dikirim sampelnya ke Kuala Lumpur untuk dicek. Untung sekali hasil yang keluar bahwasanya itu bukan leukemia. Kata dokter sih beliau juga tidak tahu penyebabnya. Katanya mungkin adalah gen dari kita ya. Jadi saya pulang, walaupun belum ada jawaban yang memuaskan, setidaknya ada suatu jawaban yang pasti bahwa itu bukan leukemia. Saya sudah senang sekali. Saya pulang, saya kasih anak saya ini vegetarian. Saya ganti menunya juga ke vegetarian. Guess what guys? Memar-memarnya hilang sendiri tanpa obat. Hilang semua, tuntas semua memar-memarnya. Juga pada diri saya sendiri, dulu saya waktu kecil saya punya alergi debu. Asal ada debu sedikit saja saya sudah haci, nggak bisa berhenti. Kemudian saya juga waktu kecil saya pernah satu kali pas batuk, saya karena masih anak kecil ya, saya pergi berenang. Dari pagi sampai sore saya berendam di kolam renang itu nggak naik-naik. Hasilnya apa? Hasilnya saya develop asma. Jadi dari saat itu asal batuk saya pasti bengek ya. Kata orang Medan itu bengek atau asma. Pasti susah nafas. Asal saya kena debu sedikit, alergi saya kumat, saya susah nafas. Asma langsung kambuh, bangkit. Setelah saya menjadi vegetarian guys, selama 10 tahun ini, asma saya tidak pernah kumat. Alergi saya tidak pernah kumat sama sekali. Saya menjadi sangat sehat dan semua alergi saya, kista saya semua hilang. Maka dari itu saya sangat percaya akan kesehatan dari bervegetarian ini guys. Tentu saja saya suka makan daging guys. Sampai saat ini, walaupun sudah 10 tahun saya bervegetarian, saya kadang-kadang saya masih pengen makan fried chicken, saya masih pengen makan bakso ya. Dulu di Medan saya suka banget itu di daerah Petisa itu ada yang jual apa itu namanya, lupa gua itu soto Medan, enak banget guys. Itu kuahnya kental banget, isinya banyak banget, perkedelnya enak banget, dagingnya enak banget. Saya masih suka makan itu pandu, ada nasi goreng sapi ya,
sekitar Jalan Pandu itu nasi goreng sapi. Terus di Kesawan sate padangnya nggak tahu ya, sekarang saya udah pindah ke New Zealand, saya nggak tahu apa masih ada di sana atau enggak. Sate padang Kesawan itu dagingnya gede-gede banget, kuahnya itu maknyus. Ya, saya masih kepengen, kadang-kadang masih kepikiran pengen makan itu, tetapi setelah saya berpikir ke kesehatan saya sendiri, saya akhirnya bisa oke. What I've chose apa yang saya putuskan untuk menjadi seorang vegetarian itu adalah sangat benar adanya. Vegetarian itu sangat bagus untuk kesehatan. Ada pepatah Inggris ya, katanya let the food be your medicine. Jadi yang natural itu semuanya sangat bagus untuk kesehatan guys. Karena apa? Karena buah-buahan, sayur-sayuran itu mengandung alkaline. Dan alkaline itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Karena di dalam tubuh kita ada terdiri dari acidic dan alkaline. Nah, salah satu, bukan semuanya ya, salah satu penyebab orang mendapatkan cancer itu adalah karena di dalam tubuhnya asidnya terlalu tinggi. Alkaline sama acid ini tidak boleh melebihi alkaline. Alkaline harus melebihi acid supaya kita menjadi sehat. Nah, tentu saja bukan penyebab utama ya guys ya, karena faktor bukan penyebab utama orang-orang mendapatkan kanker, karena banyak faktor pendukungnya juga, seperti faktor merokok, faktor polusi, lingkungan, gaya hidup, bergadang, dan berbagai macam faktor-faktor pendukung yang lainnya. Tetapi acid itu berperan sangat penting di dalam alasan mengapa orang mendapatkan kanker. Buah-buahan seperti jeruk, lemon itu yang mengandung banyak vitamin C itu sangat bagus untuk menambahkan atau alkaline kita ya guys ya. Kesehatan itu sangat penting sekali. Makan enak. Banyak orang mengatakan, aduh, kalau saya menjadi vegetarian, apa yang harus saya makan? Saya nggak mau makan salad tiap hari. Saya nggak mau makan sayur-sayuran mentah tiap hari. Saya tidak mau menjadi kambing, kata orang. Karena makan sayur-sayur mulu menjadi kambing. Jangan khawatir ya guys ya. Dan juga banyak orang mengatakan bahwa kalau menjadi vegetarian, kamu tidak akan sehat. Kamu tidak akan bisa mendapatkan protein kamu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu. Bohong guys ya. Karena saya sudah menjadi vegetarian selama lebih dari 10 tahun. Setiap tahun saya cek darah, semuanya bagus guys ya. Protein itu sangat gampang sekali guys. Kita dua potong tempe itu setara dengan 1 paha ayam proteinnya loh guys. Dan selain itu kita bisa makan tahu, kita bisa memakan tempe, kita bisa memakan telur untuk sumber protein kita. Banyak sumber protein, banyak sumber iron ya, besi yang bisa kita dapatkan dari makanan nabati seperti buah beet itu bisa menggantikan iron. Bayam itu bisa mendapatkan zat besi dari bayam juga bisa ya guys ya. Kalsium dari brokoli. Banyak sekali ya, saya tidak bisa ungkapkan di sini. Kamu semua bisa Google cari tahu jawaban apa kalau misalnya saya mau mendapatkan protein nabati dari mana, zat besi dari mana, kalsium dari mana. Semuanya ada di makanan nabati. Jangan takut guys ya, jangan takut sama sekali, karena saya salah satu contohnya selama 10 tahun bervegetarian. Nah, bagi kamu-kamu yang ada keinginan untuk mencoba bervegetarian, tetapi tidak tahu mesti masak apa, tidak tahu mesti makan apa, di akhir dari video ini saya akan sertakan contoh-contoh makanan apa saja yang saya makan tiap hari. Contoh-contoh makanan apa saja yang saya masak tiap hari. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu-kamu semua yang mau belajar untuk bervegetarian. Baiklah guys, saya kira sampai di sini dulu video saya kali ini mengenai vegetarian. Semoga kamu-kamu semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga kamu-kamu mau belajar untuk bervegetarian seperti saya juga.
Terima kasih bagi kamu-kamu semua yang sudah subscribe video saya, YouTube channel saya, yang sudah selalu dengan setianya menonton video-video saya, kasih like, kasih komentar. Anda semua sangat 2 thumbs up for you guys. Thank you very much for your support. I really appreciate it. Terima kasih atas dukungan, support dari kalian semua, karena tanpa kalian semua ini saya tanpa dukungan, sokongan kalian, saya akan merasa putus asa, karena merasa tidak disukai video-video saya. Support kalian ini membuat saya menambah rasa percaya diri saya, menambah encouragement, motivation saya di dalam membuat video-video yang baru. Thank you guys, you guys rock. Bagi kamu-kamu semua yang belum subscribe, tolong di subscribe dong. Thank you. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga hari ini membawa keberkahan, membawa kebahagiaan, keberuntungan bagi kita semua. Alright then, so I think I'll see you guys in my next video. Stay safe, stay healthy, and stay happy. See you later.